Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Fagil Muqaddam, Muhajir Allah Ahmad bin Isa, dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik aulia Tarim. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Fagil Muqaddam, Muhajir Allah Ahmad bin Isa, dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik aulia Tarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, kami akan menyampaikan dan menjelaskan tentang video dari Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdhar. Beliau adalah Habib Ba'alawi yang sudah lama tinggal di Indonesia ini, bahkan lahir di Indonesia juga. Beliau mengatakan bahwa Jawa ini milik aulia Tarim, dan bahkan Indonesia semua ini adalah milik aulia atau para wali dari Tarim. Ini adalah bukti bahwa mereka orang-orang Ba'alawi, keturunan dari Yaman, itu akan menguasai spiritual, menguasai keagamaan yang ada di Indonesia ini. Mulai dari merubah jati diri bangsa, merubah sejarah bangsa, sampai budaya dan politik bangsa. Ini sangat berbahaya. Oleh sebab itu, kami sarankan kepada saudara-saudari kami dari para habib yang ada di Indonesia semuanya, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk sadar. Bertaubatlah kalian. Sadarlah kalian akan kekeliruan kalian selama ini. Kalian merasa bahwa selama ini tidak ada yang mengoreksi, orang-orang Indonesia ini sama diam, seakan-akan tidak mengerti. Ini sudah mulai dan saatnya bangsa Indonesia, umat Islam khususnya, untuk bangkit bersama dari tidur panjangnya, lama dijajah oleh mereka. Pernah saya sampaikan dalam beberapa pertemuan yang lalu bahwa kita terlepas dari mulut harimau penjajah Belanda, diterima oleh mulut singa Jepang, diterima oleh mulut buaya orang-orang Yaman Ba'alawi. Mereka menjajah kaum Ba'alawi ini secara halus, tidak dengan senjata, tetapi dengan kata-kata dan doktrin-doktrinnya, dogma-dogmanya. Dan anehnya, banyak di antara kita yang terlena, masih belum sadar dari mimpi tidur panjangnya. Lama-kelamaan jika tidak ada yang mengcounter ini, maka akan terjadi benar-benar bahwa Indonesia ini sesuai dengan lagu Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Syailillah, 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 yang dikarang oleh Habib Hasan Assegaf dari Nurul Mustafa Jakarta itu. Ini jika terbukti ada korelasi dengan ceramah dari Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdhar, maka saya katakan menyanyikan lagu Ya Tarim, Ya Tarim haram hukumnya, sama seperti
apa yang telah disampaikan oleh Habib Alwi Assegaf yang mengharamkan lagu sholawat Badar. Yang mana sholawat Badar ini adalah karya anak bangsa, karya alumni Hidayatul Mubtadiin Lirboyo Kediri. Tahun 1960 beliau Kiai Haji Ali Mansur, asli Banyuwangi ya, tapi kelahiran Jember. Beliau adalah seorang yang kreatif. Di pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin itu selalu belajar dan menekuni dunia ilmu arud, ilmu tata kata, prosa, seperti puisi ya, dalam bahasa Indonesia. Akhirnya beliau tahun 1960 mulai melonsing lagu sholawat yang bernama Sholawat Badar, untuk menyaingi dan menandingi lagu yang beredar terkenal pada waktu itu, yaitu lagu Genjer Genjer Neng Kedoan Pating Telecer. Yang mengarang lagu Genjer Genjer adalah Bapak Muhammad Arif. Beliau adalah seorang muslim juga. Sebenarnya lagu Genjer Genjer itu lagu umum, tapi karena diakui oleh Partai Komunis Indonesia, maka identik dengan lagu PKI, padahal tidak sebenarnya. Lagu Genjer Genjer itu adalah lagu jeritan rakyat kecil dari penindasan penjajah Jepang. Jadi lagu Genjer Genjer itu pengarangnya juga dari Banyuwangi, disaingi oleh Kiai Haji Ali Makhrus dengan lagu Sholawat Badar. Salatullah salamullah ala dhaha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, dan seterusnya. Oleh sebab itu, jika Habib Alwi Assegaf melarang umat Islam, khususnya warga Nahdliyin, untuk mengikuti ikut jadi anggota Bansar atau Ansor, dan melarang sholawat Badar karya anak negeri dari Banyuwangi, maka saya juga akan mengharamkan lagu Ya Tarim, Ya Tarim. Seimbang. Jadi jangan sampai anak-anak kita mulai dari TK sampai perguruan tinggi menyanyikan lagu Ya Tarim, Ya Tarim. Ya Tarim itu khusus untuk mereka, kaum Ba'alawi yang ada di Indonesia atau di seluruh dunia, ingin memuja dan memuji tanah leluhurnya, Kota Tarim, Provinsi Hadramaut sana. Karena memang di sana kata mereka adalah pusat para wali di dunia, versi mereka. Padahal tidak seperti itu adanya. Mereka selalu mengaku-ngaku mengunggulkan golongannya sendiri dan menafikan yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyampaikan dalam surat Yunus ya, ayat 62, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Elengo, inna awliya Allah sak temene para kekasih-kekasih Allah iku la khaufun ora ana rasa wedi wa alaihim ing atase awliya, walahum lan ora ana kabeh para awliya iku yahzanuna padha susah. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati, baik di dunia sampai di akhiratnya. Itu wali. Jadi wali itu bisa siapa saja, dari golongan mana saja, suku bangsa apa saja. Nah, mereka kaum Ba'alawi ini mengakui bahwa wali itu hanya berasal dari ras golongan kaum keturunan mereka saja. Sehingga mereka sampai mengakui bahwa Jawa ini adalah anaknya Tarim. Ya, jadi lihat sendiri, kelihatannya kalem, ya, tapi gelenggem, ya. Tenang tapi menghanyutkan. Padahal air beriak tanda tak dalam, tapi air tenang justru malah menghanyutkan. Bukan berarti ilmu mereka yang dalam dan luas, tetapi justru
mereka merasa paling dalam dan paling luas dalam hal pemahaman tentang keilmuan, keagamaan. Khususnya masalah kewalian. Wali itu hanya dari ras mereka. Bahkan siapapun tidak berhak untuk menyandang gelar wali, baik di tanah Jawa, Nusantara pada umumnya ini, sampai bahkan dunia, kecuali dari pengesahan mereka. Di setemel top sah jadi wali, yang ngangkat itu mereka. Ini adalah kebohongan, penipuan, ya, kedustaan yang sangat memalukan dan memilukan. Keserakahan dan ketakaburan. Bahwa wali itu harus dari kalangan mereka sendiri, dan bahkan nanti Imam Mahdi itu pun diakui berasal dari kaum mereka. Dzurriyyah Nabi yang dari ras Ba'alawi. Ini adalah bukti bahwa jika tidak ada yang ngerim pemahaman pemikiran mereka, maka bahaya jika kaum pribumi umat Islam Indonesia ini tidak bangkit, maka lama-kelamaan generasi anak cucu kita akan menjadi bangsa yang sakit, tidak waras akal sehatnya, sakit keimanannya, sakit syariahnya, ya, akidah, syariah, tarbiyah, dan dakwahnya, akibat dakwah-dakwah mereka. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, sebelum ada kota Tarim, Nusantara Indonesia ini sudah ada. Jika dilihat dari segi sejarah ataupun prasejarah, peradaban manusia itu sudah sejak lama ada di Nusantara Indonesia Raya ini. Kok tiba-tiba bangsa-bangsa baru mau mengakuinya? Bahkan mengatakan bahwa Jawa ini anaknya Tarim. Indonesia ini milik Tarim. Kurang apa bukti yang saya sampaikan kepada saudara-saudari semua? Kedustaan manakah yang kalian dustakan? Para pemirsa dan mendengar sekalian, ini sudah bukti nyata bahwa mereka kaum Ba'alawi yang ada di Indonesia ini mau menjajah Indonesia. Tidak berhasil menjajah secara angkat senjata, tetapi dengan cara alasan adat, alasan tata krama, tapi akan menjadi sebuah ideologi keyakinan anak bangsa. Dan ini lebih berbahaya daripada corona. Jika tidak ada yang melawan, menerangkan, menjelaskan kepada umat dan masyarakat, maka bahaya laten ini terus akan berlangsung sampai 3 generasi yang akan datang. Dan bangsa kita ini akan menjadi bangsa jongos. Bangsa yang tidak mempunyai identitas diri. Karena dihantam dengan ideologi bahwa Tarim ini adalah pusatnya leluhur bangsa-bangsa para wali. Jawa ini anaknya Tarim dan Indonesia ini adalah miliknya Tarim, Hadramaut, Yaman. Bahkan Wali Songo semua berasal dari Tarim, ini kata mereka. Dan anehnya, tidak ada dari kalangan Habib Ba'alawi sendiri yang mau dan mampu mengingatkan kawan-kawannya dari kesesatan itu. Dan bahkan membiarkan atau justru menikmati bersama hasil karya pembodohan ini. Padahal ini sudah terbuka. Jejak rekam alam, ya, mulai diperlihatkan nyata di depan mata. Jadi jejak rekam kalian itu kejam, wahai Habib. Kejam, sungguh kejam. Begitu teganya kalian mencintai negeri Tarim, Hadramaut, Yaman sana. Lebih mencintai negara sana daripada negara sini. Padahal negara Yaman masih
dan sangat-sangat butuh uluran tangan bantuan ceramah panjenengan. Tidak di Indonesia. Indonesia tidak butuh kalian. Kalau berdakwah dengan cara santun, menerangkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan nasab silsilah keturunan, silahkan. Tata cara menata syarat sah, ya, rukun atau fardunya dan batalnya wudhu, syarat sah, rukun dan batalnya sholat, monggo, ayo bareng-bareng. Dukung program mencerdaskan anak bangsa ini. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita harus turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena bangsa ini tidak hidup di bumi ini sendiri, tapi bersama dengan negara-negara yang lain yang saling bersaing satu sama lain dalam ilmu dan teknologi. Kalian gembosi, kalian serang dari dalam. Kapan anak negeri ini bisa maju? Santri-santri yang usia produktif, semua kalian gembosi, kalian lumpuhkan akal sehatnya, sehingga tidak mampu bersaing dalam dunia ilmu dan teknologi sekarang ini. Takutlah kita ketika meninggalkan generasi yang lemah, baik lemah akidahnya, lemah syariahnya, lemah tarbiyahnya, lemah dakwahnya, dan bahkan lemah ekonominya daripada negara-negara yang lain. Jangan jadi penipu, pendusta di negeri ini. Jangan diteruskan lagi dakwah-dakwah semacam itu. Cari materi atau judul dakwah yang lain saja. Nggak usah menyampaikan doktrin-doktrin yang tidak ada dasarnya. Toh memang kalau ada dasar dari sebuah hadis bahwa Tarim itu kota yang dipandang oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq melalui athar para sahabat, ya silahkan. Tapi jangan kalian arahkan itu untuk menundukkan Nusantara Indonesia ini. Arahkan dasar athar dari para sahabat itu untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Kalau toh kalian semua, wahai para Habibah Alawi, ingin mencintai negeri asal-usul nenek moyang kalian, ya silahkan, itu hak. Tapi jangan rendahkan masyarakat Indonesia ini dengan cara kalian mengangkangi Jawa milik Tarim, anak Tarim, Indonesia milik Aulia Tarim. Para wali itu tidak hanya dari kalangan Ba'alawi, dari kalangan pribumi umbruan, wali mastur, wali masyhur, wali makmur, semua banyak di negeri ini. Bahkan dalam cerita-cerita itu, misalkan Uwais Al-Qarni, yang misalkan wali-wali yang tidak masyhur itu semua berasal dari orang-orang biasa. Bukan dari kalangan ningrat, bukan dari kalangan bangsawan. Dari orang-orang biasa yang berjasa untuk sesamanya, bermanfaat dengan memanfaatkan ilmunya, mengabdi kepada Tuhannya melalui hamba-hamba Tuhan, melalui manusia sesamanya. Itulah wali. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Baik di dunia pun di akhirat, para wali itu tidak perlu takut dan tidak perlu susah bersedih. Sama seperti ketika Allah menyampaikan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi para wali itu umum, pokoknya hamba Allah yang dikasihi, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya wali. Jadi jangan sampai stempel para wali pengesahannya itu melalui Rabithah Alawiyah atau bahkan melalui kaum Ba'alawi. Tidak. Nanti kalau itu dijalankan, ya maka yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan wali itu adalah kalangan mereka. Yang mengangkat kapiten-kapiten Arab Yaman itu siapa? Belanda. Untuk menjajah bangsa kita. Dan bahkan tidak berhenti tahun 1945 setelah Indonesia merdeka, diteruskan sekarang. Oleh sebab itu, mari kita cerdas bersama. Jangan mudah untuk disugesti dengan sugesti yang tidak logis. Beragama ini harus dua unsur atau elemen, dogmatis dan logis.
dogma doktrin dan logika. Tidak boleh dipisah keduanya ini. Tidak boleh. Kalau dipisah satu sama lain, maka kita akan celaka. Fatahliku, maka kalian akan celaka. Karena apa? Hidup berdasarkan angan-angan, khayalan belaka. Seakan-akan tidak hidup di alam nyata. Demikian, mohon dimaafkan bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, khususnya para Habib. Khususnya Habib Hasan bin Ismail Al-Mukhdor. Bila ada yang kurang berkenan dalam ucapan saya, tolong dimaafkan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.